Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu teman-teman, tadi baru ada 25 yang hadir. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu supaya pelajaran pada pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Cukup? Baiklah, Bu Jati memulai pelajaran untuk pertama kali, karena ini adalah pertama kali kita bertemu. Maka ada beberapa hal yang ingin Bu Jati sampaikan, yaitu tata cara atau kontrak belajar kita dalam satu semester ini, setidaknya berjalan satu semester ini. Karena untuk daring belum sampai nanti waktunya kapan belum ditentukan, ini kita lakukan dengan daring, maka ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu setidaknya untuk satu semester ini. Yang pertama, bahwa KD di semester 1 ini ada 3 nanti yang harus kita selesaikan. Dari KD 3.1, 3.2, dan 3.3 yang nanti kita ambil dari 3 bab. Semester ini materi yang harus diselesaikan ada 3 bab. Kalian bisa buka buku paket kalian masing-masing. Di sana yang pertama adalah dinamika perwujudan Pancasila, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan yang ketiga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi berikutnya yaitu KKM, ya, KKM yang ditetapkan kriteria ketuntasan belajar minimal yaitu 71. Nilai yang akan diambil untuk pelajaran PKN ini ada nilai pengetahuan, kemudian nilai sikap, dan juga nilai keterampilan. Walaupun kita secara daring, nanti kita punya tugas juga, ya. Untuk pengambilan nilai nanti diambil dari nilai tugas, nilai penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Tapi tata caranya sama. Nanti tetap ada tugas yang akan bisa diberikan kepada kalian. Kemudian pada suatu saat juga nanti Bu Jati akan ambil penilaian harian, juga penilaian tengah semester, dan nanti diakhiri dengan penilaian akhir semester baru menjadi nilai rapor. Nilai sikap, nah, sikap kalian ini terutama karena ini jarak jauh ya, sikap-sikap yang Bu Jati nilai nanti kaitannya juga dengan pembelajaran ini. Etikanya bagaimana? Sikap kalian bagaimana pada saat pembelajaran? Ya. Ini tentunya ada etika-etika yang perlu kalian ketahui. Misalnya pada saat kita memulai pelajaran, tolong mic-nya dimatikan dulu semuanya. Kemudian pada saat kalian ada ya, tangan itu raise hand, your hand itu ditekan. Kemudian jika kalian mengungkapkan pendapat juga sebutkan nama dulu, angkat tangan dulu. Nah, ini nilai sikapnya. Walaupun kalian berada di rumah, ini rambutnya, seragamnya, ya, bicaranya, ini juga termasuk dalam nilai sikap.
Nah, nilai keterampilan pun nanti juga kita ambil dari tugas-tugas yang kita berikan untuk mengambil nilai keterampilan. Ya. Kemudian sumber belajar yang kita gunakan. Dari mana kita nanti akan belajar materi-materi yang akan diberikan, yaitu buku paket yang kalian miliki. Paket. Kemudian buku rujukan atau buku literasi referensi yang lainnya. Kemudian internet, juga dari lingkungan atau alam ini. Misalnya nanti ada tugas, hal-hal yang perlu kamu selesaikan. Di buku paket tidak ada, jangan terus kamu bilang, Bu, buku paketnya tidak ada. Ya. Di buku paket tidak ada, cari, browsing di internet atau cari buku-buku rujukan yang lain. Nah, kemudian buku apa yang harus disiapkan untuk pembelajaran PKN ini? Ada 2 buku yang tadi malam juga sudah ditanyakan sama teman kalian. Buku tugas dan buku catatan. Walaupun kalian ini belajar dengan daring jarak jauh ya, buku tugas tetap harus ada. Buku catatan juga harus ada. Karena suatu saat mungkin situasi sudah aman, kita harus kembali lagi ke sekolah, bertatap muka, maka kamu tidak akan bingung dengan buku yang ada. Ada yang mengatakan, bukunya satu dicampur-campur, itu justru malah bingung. Ya. Buku tugas sendirikan. Nanti pada saat Bu Jati memberikan tugas, kerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirimkan. Kemudian kehadiran juga akan menjadi bahan pertimbangan penilaian kalian. Kehadiran apa? Kehadiran atau bergabung mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian jangan leave dulu. Kita akan download kehadiran kalian. Kemudian setelah itu baru kalian leave satu persatu. Ya. Dan selanjutnya adalah keaktifan. Bagaimana keaktifan kalian mengikuti pelajaran? Apakah hanya tidak pernah mengerjakan tugas atau hanya bengong saja? Keaktifan kalian untuk bertanya, menjawab dan sebagainya. Dan yang terakhir ketertiban. Ya, walaupun jarak jauh tetap tertib dalam mengikuti pembelajaran. Ini masih Bu Jati dengar ada yang bersuara-suara, tolong mic-nya dimatikan dulu supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke. Baru ada 49 siswa yang hadir ya. Nah, ini kita akan sambil menunggu, tetap kita memulai karena kita ini harus belajar nanti tepat waktu. Maaf tadi ada hal-hal yang teknis ya yang perlu diselesaikan dulu. Tetapi pada saat pembelajaran seperti ini tolong persiapkan lebih awal. Kemudian siapkan buku paket dan juga buku-buku yang okay. Angelina ya, tolong Bu Jati akan memulai pelajaran. Kita ikuti dengan baik, mic-nya dimatikan semuanya. Ya. Bu Jati akan mengambil materi ya. Ya, coba diperhatikan dulu. Bu Jati akan memberikan materi mengenai, siapkan bukunya ya, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bisa kalian buka buku paketnya halaman 2. Ya, halaman 2. Siapkan dulu.
Tidak ada. Belum. Ya, kalau tidak ada belum ya belum. Nah, ini dalam tanya kita bisa memproduksi satu untuk itu nanti ada kerajinan ini anak-anak nanti pada saat mulai waktu membuka asal kalian langsung bekerja kita sudah belajar jika waktu yang dilakukan harus dilaksanakan Ini kan yang berlaku kan ini. Saya ke sidik. Loh, mana? Coba. Ini kan yang diaktifkan kan ini ya, Dok? Jadi quick joy. Atau dengan join sih, Pak. Oke, untuk materi yang pertama tadi penerapan Pancasila ya dari masa ke masa. Nih, dari masa ke masa. Jadi tadi sudah ini share untuk video ya. Ya, Naila. Ya, ini untuk yang namanya ya, Bapak ini sudah 65 siswa ya. Kita akan memulai untuk materi kita ini dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. KD yang akan kita selesaikan yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ada 4. Mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Kemudian menyebutkan ancaman dan usaha merubah Pancasila. Yang ketiga, mengimplementasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan dan memiliki sikap jujur, beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Dibuka buku kalian halaman 2, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Iya, sudah ketemu? Sudah disiapkan? Sudah disiapkan belum? Sudah. Ya, oke. Lanjut di halaman 3 ya. Bahwasanya dari masa ke masa ini perwujudan nilai Pancasila itu dibagi menjadi beberapa masa atau beberapa periode. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, 3 masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi
sampai sekarang. Ya. Kemudian untuk masa awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan ini berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959. Ya, walaupun kita ini sudah merdeka, ya, 1945 tanggal 17 Agustus sudah merdeka, namun dalam pelaksanaannya Pancasila ini mengalami berbagai goncangan, ya, tidak berjalan mulus. Berbagai masalah terjadi. Kalian amati gambar 1.1 di halaman 4. Buka dulu. Di situ ada gerombolan DITII. Ya. Kemudian gambar 1.2 yaitu PRRI. Ya, PRRI. Nah, di sini di halaman 5. Oke, terus kita mulai untuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila di masa awal kemerdekaan. Ya, pemberontakan PKI yang pertama, Madiun. Itu terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kenapa Musso melakukan pemberontakan pada saat itu? Karena Musso ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Padahal ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Namun Musso melakukan pemberontakan dan ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Ya, kemudian yang kedua, pemberontakan apa? Pemberontakan apa yang kedua? Pemberontakan apa? Pemberontakan apa coba? Iya, pemberontakan Darul Islam atau tentara Islam. Nah, di sini juga terjadi pemberontakan, ya ini ingin mendirikan negara lagi. Dia tidak senang dengan NKRI, maka ingin memisahkan diri, mendirikan negara Islam Indonesia yang bernama NNI, yaitu mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Ya. Oke, coba dengarkan dulu. Tidak usah ribut. Mic-nya dimatikan. Mic-nya dimatikan. Halo, mic-nya dimatikan dulu semuanya. Ya. Yang ketiga, pemberontakan Maluku Selatan atau RMS. Juga tujuannya untuk membentuk negara sendiri. Ya, yang dipimpin oleh siapa di situ? Pemimpinnya siapa? Pemberontakan Republik Maluku Selatan? Iya, Christian Robert Stephen Smokil. Apa tujuan dari RMS? Yaitu membentuk negara sendiri, mau memisahkan sendiri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ayo ditutup lagi mic-nya tutup lagi, matikan dulu. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di sini yang dipimpin oleh Syarifuddin tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang saat itu, yaitu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ya, karena mereka tidak puas, mereka melakukan koreksi. Iya, melakukan koreksi-koreksi terhadap pemerintahan pusat. Dan yang kelima yaitu pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh siapa? Siapa yang memimpin APRA? Iya, Raymond Westerling, ya, yaitu dia tetap mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir
perubahan bentuk negara. Ini dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, walaupun, ayo dimatikan dulu, mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya matikan dulu, semuanya. Halo, etikanya tadi diperhatikan. Dimatikan dulu, mic-nya dimatikan dulu. Kita lanjut. Ya, dengan kita kembali ke negara ini Kesatuan Republik Indonesia, tapi menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka krisis politik, krisis keamanan ini juga masih berlangsung. Nah, untuk mengatasi itu maka dikeluarkanlah yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 59, ya. Dekret Presiden 5 Juli 59. Ada 3 hal di sana. Coba di situ siapa yang bisa? Kalian buka. Apa isi Dekret Presiden 5 Juli 59? Di halaman 6 buku paket kalian. Yaitu yang pertama membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya UUD 50. Dan yang ketiga, dibentuknya MPRS dan juga DPHS. Itulah masa berlakunya yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, masa Orde Lama. Ya, masa Orde Lama. Masa Orde Lama disebut juga dengan periode demokrasi yang terpimpin. Kenapa? Karena seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara itu berpusat pada pemimpin negara yang pada saat itu presiden dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dekret presiden tadi, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan. Apa penyimpangan-penyimpangan itu terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Yaitu yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Padahal kalau di Undang-Undang Dasar 45, presiden itu diangkat berapa tahun sekali? Dipilih berapa tahun sekali? Coba. 5 tahun? Iya, 5 tahun sekali di Undang-Undang Dasar 45 itu. Tetap lewat pemilu kan? Nah, ditetapkan sebagai presiden itu lewat pemilu 5 tahun sekali. Namun pada saat itu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Orang kalau diberi kekuasaan yang luas itu biasanya terus arogan, semenang-menang, seperti itu. Gak ada batasan, karena seumur hidup, karepe, seenaknya kan gitu. Nah, ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua, penyimpangan apa? Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 60 yang intinya membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1995. Tidak boleh ini menurut Undang-Undang Dasar 45. DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden. DPR hasil pemilu itu adalah kehendak rakyat, tidak bisa dibubarkan. Ya, karena presiden justru harus bertanggung jawab pada DPR. Nah, ini justru di sini membubarkan DPR karena apa? Dianggap DPR tidak bisa kerja. Nah, ini tetap menyalahi aturan. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan, semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini juga bertentangan, tidak boleh. Yang memilih MPR, anggota DPR, itu yang memilih adalah siapa? Yang memilih anggota DPR siapa? Halo, siapa yang memilih anggota DPR?
Menurut Undang-Undang Dasar 45. Presiden. Siapa yang memilih presiden? Ya, yang memilih DPR. Ayo ulangi. Yang memilih DPR. Rakyat. Iya, melalui apa? Melalui pemilu. Iya, kan ada calon legislatif, memilih DPR RI, memilih DPR provinsi, memilih DPR kabupaten gitu kan ya. Nah, ini presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah diangkat diberhentikan oleh presiden. Nah, lanjut. Karena penyimpangan-penyimpangan itu banyak terjadi, maka terjadilah pemberontakan PKI yang kalian kenal dengan sebutan G30 SPKI. Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965. Siapa yang memimpin gerakan G30 SPKI ini? Siapa coba? DNID. Iya, betul, DNID. Nah, DNID itu memimpin gerakan pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965. Apa sih tujuannya? Kenapa dia berontak? Tujuannya yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Ingin mengganti Pancasila, ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet. Mengganti Pancasila dengan paham komunis. Namun hal ini bisa digagalkan. Pemberontakan ini bisa digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Walaupun kalian lihat, kalian tahu, ya korbannya sangat banyak sekali. Jenderal-jenderal dimasukkan kemana itu? Ya Pak, para jenderal dibunuh dimasukkan kemana? Iya, ke sumur. Nah, yang dinamakan sumur buaya, ya, lubang buaya, karena lubangnya kayak buaya di situ banyak apa? Ya banyak korban yang timbulkan karena adanya pemberontakan PKI 30 September 1965. Yang ujung-ujungnya memang tujuannya ingin membentuk negara komunis. PKN sebelah tulisan sebelahnya. PKN 9. Mau dilihat Pak. Oh iya. Nah, kemudian masa yang terakhir di sini masih ada 2 masa ya, masa Orde Baru. Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah masa transisi, yaitu tahun 66 sampai 68 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut dikenal dengan era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, iya, coba siapa yang tahu apa visi utama pemerintahan Orde Baru ini? Visi utamanya apa? Coba. Visi utama pemerintahan Orde Baru. Untuk melaksanakan Pancasila Undang-Undang. Iya, betul, yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Coba dimatikan lagi mic-nya. Nah, Bu Jati terangkan. Ternyata tujuannya mulia sekali ya, yaitu ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen dengan setiap aspek kehidupan masyarakat. Ada hal positif yang dilakukan oleh Orde Baru, tapi ada juga hal-hal yang negatif ya.
Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sehingga yang namanya pembangunan ini menjangkau pulau-pulau terluar juga. Pulau-pulau yang tidak hanya Pulau Jawa, ya. Ini Tripolita pembangunan 5 tahun, program pembangunan tertuang dalam GBHN yang menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Kemudian dibentuknya lembaga-lembaga kepresidenan, ada DPR, MPR, DPA, BPK, MA, ya. Ini adalah pengontrol lembaga negara lainnya. Dan disinilah LSM juga ikut aktif di sana. Tujuannya apa? Mengontrol barangkali ada hal yang kurang tepat dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian ini yang negatif ini. Kebebasan politik. Kebebasan politik saat itu dibatasi dengan jumlah hanya partai politiknya terbatas 3 partai. Siapa yang tahu? Kebebasan politik kenapa dibatasi hanya 3 partai? 3 partai itu apa saja? Golkar. Iya, P3, Golkar, dan juga apa satu lagi? Satu lagi apa? Iya, PDI. Iya, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian yang keempat, di Orde Baru juga muncul beberapa peristiwa pelanggaran HAM, yaitu kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas. Nanti kalian bisa mencari informasi tentang kasus-kasus ini. Oh, aku menikirin juga. Halo, coba dimatikan dulu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tolong bisa angkat tangan. Nah, kasus Marsinah contohnya, dia adalah buruh pabrik. Ya, ini saya kasihkan satu contoh, buruh pabrik. Yang dia berjuang untuk teman-temannya, banyak teman-temannya yang di PHK. Akhirnya Marsinah maju untuk membela teman-temannya, kasihan di PHK. Nah, karena dia berani untuk membela teman-temannya, beberapa hari setelah itu ternyata Marsinah menghilang, entah kemana. Ya, ternyata beberapa hari kemudian Marsinah ditemukan telah tewas, yaitu di Jawa Timur sana, di hutan. Ini, ya, itulah sebagian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat Orde Lama. Ada sisi positifnya, bagus, pembangunan, pengontrolan dari lembaga-lembaga negara. Nah, namun juga ada sisi negatifnya. Itu perlu koreksi. Dan yang berikut adalah masa reformasi. Saat ini ya, masa reformasi saat ini. Ya sudah sah atau belum? Ya orang di sana ada bisa. Wes paket ini. Ya ini. Ya, ini jenengan Pak Tejo pengen lihat wajah jenengan. Silakan langsung jenengan baca paket. Pak share materi. Sudah gitu aja. Oke. Nah, di sini daripada yang keempat masa reformasi. Ya, alhamdulillah ini sudah 109 yang hadir ya. 109 yang hadir pada pertemuan ini. Kita lanjut. Masa yang berikutnya adalah masa reformasi. Masa reformasi sampai sekarang, nah ini terjadi di mana pelaksanaan Pancasila ya, pada masa reformasi ini juga menghadapi banyak tantangan. Nah, tantangan apa yang dihadapi? Yaitu tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan seperti pada pemberontakan Orde awal kemerdekaan, ya. Di situ banyak pemberontakan-pemberontakan. Namun di sini lebih dititik beratkan pada kehidupan yang kita alami. Pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan
suasana bebas namun bebas yang kebablasan. Bebas yang tidak terbatas. Kehidupan yang tidak terbatas ini, kebebasan yang tidak terbatas ini akan membawa dampak negatif bagi kita. Apa dampaknya? Anarkis, vandalisme, munculnya perpecahan, ya, munculnya perpecahan. Akhirnya mereka mengatasnamakan persatuan, membela daerahnya masing-masing, namun di situ terjadi perang saudara. Penurunan moral, etika berbahasa, etika sopan santun dari kalangan pemuda khususnya ini terasa mengalami penurunan. Nah, karena ada tadi reformasi, bagus reformasi. Kita bebas untuk mengeluarkan pendapat. Namun tolong pendapat, kemauan harus yang bertanggung jawab. Apa kebebasan yang bertanggung jawab itu? Kebebasan yang sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Tidak boleh seenaknya. Ya, apalagi sekarang di sini yang dibutuhkan adalah persatuan dan kesatuan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kalau kita mengutamakan kepentingan pribadi, maka Bu, suaranya mati, Bu. Suaranya masuk. nah, ya, sudah bisa kalian dengar lagi? Bisa? Sudah bisa? Iya. Coba sekarang Bu Jati akan melakukan tanya jawab dulu. Coba Agustina. Nah, Agustina dengar Bu Jati. Agustina Dwi Nur Faidah. Dengar Bu Jati? Benar, Bu. Iya, oke. Coba sekarang kalian kasih contoh di masa reformasi ini hal-hal negatif yang terjadi khususnya di kalangan pemuda itu apa? Coba. Pergaulan bebas. Betul, pergaulan bebas. Pemuda-pemudi sekarang, generasi muda sekarang ikut alir dalam pergaulan bebas. Ya, ini justru bertentangan dengan Pancasila. Kita punya jati diri. Ya. Kita boleh melihat budaya-budaya dari luar, ya. Tetapi masuk ke Indonesia ini disaring. Apakah sesuai dengan kepribadian kita atau tidak? Ya. Betul. Sekarang Bu Jati mau tanya lagi. Coba Ages Nurmala Putri. Dengar Bu Jati, Nak? Ages? Ages, dengar Bu Jati, Nak? Agnes, coba ulangi. Agnes Nurmala, dengar Bu Jati? Agnes? Oke. Oh, dengar. Nah, coba kamu cari contoh lagi. Kalau tadi temanmu, ya, Agustina menjawab pergaulan bebas. Itu negatif di masa reformasi ini. Coba, kamu apa lagi coba? Kasih contoh satu saja. Ya, pertanyaan saya lempar ke kelas semuanya. Siapa yang mau menjawab? Tolong kalian tunjuk tangan. Di klik gambar tangan itu, kemudian menjawab. Yuk, gambar tangan. Diklik. Iya, Isnani, betul. Isnani Nur Febria. Isnani dulu ya, Kartika nanti ya. Isnani dulu, coba Nak.
Pola komunikasi yang tidak beretika. Pola komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang tidak beretika. Iya, pola komunikasi yang tidak beretika. Banyak dilakukan oleh pemuda saat ini, generasi muda saat ini. Ya, yaitu dengan orang tua tidak lagi kenal sopan santun, unggah-ungguh, komunikasinya ngawur, ya, tidak bisa menggunakan tata krama yang baik. Ini juga dampak dari masa reformasi yang nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sekarang Kartika Puspita Dewi, silakan kamu angkat tangan. Ya, dijawab no. Kamu kasih contoh lagi no. Menurunkan persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Coba diulangi. Hal-hal negatif dari penyimpangan Pancasila saat ini, nilai-nilai apa contohnya? Menurunnya rasa apa? rasa persatuan. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Iya, betul, mementingkan kepentingan sendiri sehingga dia menggunakan konflik untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, inilah yang tidak boleh kita lakukan. Nah, oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda, kita harus selalu waspada, ya. Kita waspada terhadap apa yang terjadi pada saat ini, di era reformasi ini, walaupun era bebas, ya, era kita boleh berpendapat, boleh melakukan sesuatu hal yang hal-hal yang baik untuk pengembangan diri, inovasi diri, tetapi tolong sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, sesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada, sehingga kita tetap bisa mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Undang-Undang Dasar 45 menjadi peraturan, ya, tapi dalam perundang-undangan di sini akan bisa tetap jaga dengan sebaik-baiknya. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini insya Allah akan tercapai apabila kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini dengan baik, tadi yang dicita-citakan Orde Lama, ya, secara murni dan konsekuen, baik di bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang yang lainnya. Oke, inilah penjelasan dari Bu Jati kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Ada 4, tadi dari masa yang pertama masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, ketiga masa Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Ada pertanyaan dari kalian? Ada hal yang ingin ditanyakan? Ada hal yang ingin ditanyakan apa enggak? Tidak. Tunjuk tangan dulu, klik gambar tangan yang ingin bertanya, etikanya diperhatikan, ya, etikanya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Halo. Selamat pagi Bu Jati. Oh, nggih Pak, selamat pagi. Assalamualaikum. Membesarkan. Nggih Pak. Iya. Kalau anak tidak positif. Ini hari ini mengikuti pembelajaran kita. Suaranya enggak begitu jelas Pak Imam.
Suara dari Pak Tejo tidak begitu jelas. Saya mendengar suara Bu Jati. Bu Jati dengar suara saya. Ya? Terputus-putus ini Pak. Sewu. Putus-putus. Oh iya. Terputus-putus suaranya. Hari ini materinya Bu Jati apa ya? Enggak. Oh iya. Halo. Enggak dengar dengan jelas, terputus-putus. Iya, oke. Yang penting selamat untuk Bu Jati. Terima kasih. Materinya apa tadi? Ya. Suara Pak Tejo enggak jelas. Oke, ya udah, silakan dulu. Iya, terima kasih Pak Tejo. Selamat. Anak-anak sehat semua ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah anak-anak sehat semua. Semoga di masa pandemi tetap sehat, tetap anak-anak belajar semangat, walaupun harus sementara dari ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Pak Tejo ini sudah selesai atau saya berhenti? Sudah keluar Pak Tejo. Sudah berhenti Pak Tejo. Oke. Mun ini alun-alun kurang. Oke, anak-anak, Bu Jati setelah mengakhiri ini, sebelum nanti Bu Jati akhiri, Bu Jati akan mendownload dulu daftar hadir kamu. Ini baru ada 122 siswa yang hadir. Ya, berarti masih kurang 60. Kenapa ini? 122 yang hadir. Coba 121 berarti sama Bu Jati kan 122. 121. Iya, masih. Saya tunggu sampai ini. Oke, begini anak-anak. Ini Bu Jati pertemuan pertama sudah selesai. Kemudian Bu Jati akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya sudah Bu Jati share di apa itu? Tugas assessment, nanti kalian buka linknya di sana, sudah Bu Jati kirimkan, yaitu ada 2 tugas, menjawab 2 pertanyaan maksudnya, tugas 1 menjawab 2 pertanyaan, dan nanti hasilnya dikerjakan di buku tugas dulu, hasilnya difoto, dikirim melalui aplikasi tugas di Microsoft Teams. Yang kemarin teman kalian sudah melihat, kan nanti di sana Bu Jati lihat ya, siapa yang sudah melihat, siapa yang sudah mengerjakan, mengumpulkan, nanti ada data sendiri di sana. Kemarin anak-anak sudah ada sebagian yang melihat, kemudian mengirimkan ke Bu Jati, Bu ini tugasnya seperti ini, ya betul. Caranya kamu buka, klik di assessment, nanti di situ ada tugas dari Bu Jati, diklik, kemudian di student view, dilihat di bagian student view atau siswa melihat tugasnya seperti apa, nanti akan muncul tugas yang sudah diberikan oleh Bu Jati. Dan cara mengirimnya juga melalui Microsoft Teams. Oke, sebentar Bu Jati akan mendownload ya, siapa yang hadir di sini untuk pembelajaran ini. Kalian jangan leave dulu, akan Bu Jati download dulu. Itu ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Bu Jati download, sudah tercatat kalian yang hadir di sini. Jangan leave dulu ya.
Kemudian untuk pertemuan ini Bu Jati akhiri, tetap jaga kesehatan, kalian belajar, di situ ada jadwal pengumpulannya paling lambat kapan diperhatikan, setelah itu kan ada bisa dinilai nanti, setelah kalian mengumpulkannya di jatuh temponya, setelah jatuh tempo. Oke, saya akhiri, dari Bu Jati cukup, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akhiri. Silakan kalian live ya, live dari pertemuan ini. Terima kasih.